Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullahi ta'ala wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat dan karunia daripada Allah. Kita masih dapat hadir di tempat yang mulia ini dalam rangka kita menuntut ilmu, mempelajari apa-apa yang Allah sudah turunkan kepada kita daripada Al-Quran, yang semoga apa yang akan kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, bil khusus guru kita Al-Ustaz Haji Sahlani mata'ala fi tuli hayatih wa nafa'ana bi ulumih, dan para jamaah sekalian yang dirahmati Allah, kita pada minggu sebelumnya berhenti pada ayat yang ke-14. Kemudian hari ini kita masuk pada ayat yang ke-15. Pada ayat yang ke-15 itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja hartamu dan anak-anakmu adalah fitnah bagimu. Fitnah di sini artinya adalah cobaan. Lakum syaghilatun an umuril akhirah. Bagi kalian, mereka-mereka itu, yakni harta dan anak-anak, menyibukkan kalian daripada urusan akhirat. Jamaah sekalian, pada ayat yang ke-15 ini Allah Subhanahu wa taala menggunakan adatu hasrin, hanya saja harta-harta kalian dan anak-anak kalian itu adalah fitnah bagi kalian. Fitnah ini saya katakan lagi adalah artinya bukan yang seperti kita paham. Fitnah yang kita pahamkan, kita menuduh orang dengan tanpa bukti yang betul, itu namanya fitnah. Itu yang kita paham. Cuma fitnah yang dimaksudkan pada ayat ini adalah ujian. Ya. Dari perkataan fatana. Emas itu kalau kita ingin ketahui bahwa dia betul-betul emas yang betul, yang tulen, adalah dengan cara kita apa kan? Dengan cara kita bakar. Ya. Emas itu kalau kita ingin ketahui bahwa dia adalah emas yang betul ataupun tidak, adalah dengan cara kita membakarnya. Ya. Itu tadi perkataan fatana itu. Nah, ketika emas itu dibakar, maka akan terurai kandungan-kandungan yang bukan emas. Tinggal emasnya saja yang betul-betul. Begitu juga dengan perkataan fitnah ini, seseorang itu akan diketahui kadar keimanannya dengan cara diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ujian di sini antara perkataan yang Allah gunakan adalah fitnah. Ya. Nah, anak-anak kita dan juga harta kita itu bisa menjadi fitnah bagi kita.
ujian kehidupan bagi kita. Kalau kita lihat kisah dalam Al-Quran, ada nabi yang diuji dengan anaknya. Nabi siapa? Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ketika Nabi Nuh punya anak ini masih enggan beriman kepada Allah, padahal waktu itu sudah mulai banjir. Disuruh anaknya untuk naik. Kata anaknya, sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Kemudian dia naik ke atas gunung, yang dia menyangka bahwa naik ke gunung akan menyelamatkan dia daripada banjir. Nabi Nuh masih ingin mengajak anaknya. Kata Nabi Nuh, ya Allah, anakku masih tertinggal. Anakku masih tidak naik ke atas kapal ini. Kemudian atas dasar cinta itu, Nabi Nuh betul-betul ingin anaknya naik ke atas perahu. Tapi kata Allah apa? Innahu laysa min ahlik, innahu amalun ghairu shalih. Dia bukan anakmu. Amalnya adalah bukan amal orang-orang soleh. Nah, Nabi Nuh terhadap ujian anaknya ini, beliau lulus. Artinya kecintaan kepada anak tidak melengahkan urusan dakwah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ayah tidak diukur keberhasilan dia dalam mendidik anak itu dengan ukuran bahwa anak itu pasti beriman, pasti taat. Itu bukan ukuran, ya. Kalau seandainya seorang ayah diukur keberhasilannya mendidik anak dengan ukuran bahwa anak itu taat ataupun tidak, itu bukan ukuran, ya. Kalau kita jadikan ukuran itu anak kita taat ataupun tidak, maka kita bisa mengatakan Nabi Nuh itu gagal. Padahal Nabi Nuh bukan gagal, dia sudah berjaya menyampaikan risalah Tuhannya, berdakwah kepada kaumnya, termasuk kepada keluarganya. Tetapi karena hati itu yang memiliki adalah Allah Subhanahu wa taala, ketika anaknya tidak mau beriman, maka Nabi Nuh tetap dianggap berhasil dalam dakwahnya. Begitu juga dengan kita. Jangan ada di antara kita, kalau ada seseorang tetangga kita, kawan kita yang punya anak-anaknya bandel banget gitu. Padahal bapaknya itu tukang ke masjid, tukang ngaji. Jangan katakan bapaknya gagal. Belum tentu. Boleh jadi bapaknya sudah apa? Sudah didik dia, nasihati dia. Tetapi anak itu memang belum mendapatkan hidayah daripada Allah, seperti anaknya Nabi Nuh begitu. Ya. Nah, itu ayah tidak bisa dianggap gagal dengan ukurannya anaknya itu bandel atau tidak. Ayah dianggap gagal kalau misalkan anaknya itu membawa dia menjadi jauh daripada Allah, itu bapak yang gagal. Ya. Karena kata Allah Subhanahu wa taala pada ayat ini, sesungguhnya harta kalian, anak-anak kalian adalah ujian bagi kalian. Kalau kalian dengan perangai anak, dengan sikap anak itu malah terpengaruh yang menyebabkan kalian lalai daripada Allah, maka kita gagal. Karena mereka itu adalah ujian bagi kita. Ya. Disebutkan pada ayat ini dua perkara yang Allah sebutkan, innama pakai adatu hasrin. Hanya saja harta kalian dan anak kalian. Kenapa didahulukan harta daripada anak? Pertama, karena setiap orang pasti punya harta, tapi tidak semua orang punya anak. Ya. Nah, ketika kita punya harta, harta itu berpeluang dan berpotensi melalaikan kita daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hati-hati. Ketika kita punya harta, di situ ada ujian. Ingatlah apa yang dikatakan oleh Nabi Sulaiman alaihissalam. Ya, ketika dia mendapatkan kekayaan, harta yang banyak daripada Allah, apa yang dia katakan kepada Allah? Hadza
min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Harta ini adalah karunia daripada Tuhan agar dia menguji aku, apakah aku menjadi hambanya yang bersyukur ataupun menjadi hambanya yang kufur. Ya, harta ini adalah ujian daripada Allah. Maka semakin banyak harta seseorang, berarti semakin banyak ujian yang dia akan hadapi. Kemudian yang kedua yang Allah katakan sebagai ujian adalah anak. Auladukum, anak-anak kalian. Banyak di antara kita karena cintanya kepada anak, semua keinginan anak-anak kita turuti. Ya. Kita mau ngaji, anak kita minta diajak ke pasar. Ngajinya pray dulu. Ya. Itu ujian. Dan Nabi pun katakan itu ketika mana Nabi sedang berkhutbah. Ketika Nabi naik ke atas mimbar, Nabi sudah khutbah nih. Kemudian ada cucunya 2 orang, Hasan dan Husain, sedang memperebutkan satu barang. Kemudian ketika itu Nabi turun dari mimbarnya. Nabi turun dari mimbarnya, diangkat 2 orang anaknya, cucunya ini, ya, diangkat. Ketika itu Nabi berkata, Nabi bersabda, innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya saja harta kalian dan anak kalian itu adalah fitnah. Wa qala, Nabi bersabda lagi, ra'aitu hadzaini falam asbir. Aku melihat 2 orang ini dan aku tidak sabar. Ya. Seorang kakek lihat cucunya lagi main. Dia lagi khutbah nih, Nabi sedang khutbah. Nabi akhirnya turun karena nggak sabar melihat tingkah laku cucunya itu yang menggemaskan, gitu ya. Walau asbir, aku tidak sabar. Tsumma akhadha fi khutbatihi. Kemudian Nabi berhenti dari khutbahnya hanya untuk apa? Cucunya. Coba lihat. Nabi sendiri itu mengakui bahwa anak itu adalah satu ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sebab kecintaan kita yang besar kepada anak melengahkan kita daripada urusan akhirat. Ya, termasuk di dalamnya itu adalah pasangan-pasangan kita. Pada ayat yang sebelumnya pun Allah sebutkan begitu, ya. Kalau kita tanya orang-orang yang masuk ke KPK itu, tahanan KPK, banyak di antara mereka ketika ditanya kenapa, apa motivasinya kalian itu mengambil rasuah, alasannya apa? Tuntutan dari pasangan, tuntutan dari keluarga, tuntutan dari anak. Akhirnya mereka korupsi. Coba. Nah, itu adalah satu fakta bahwa anak, kemudian pasangan kita itu adalah fitnah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk kita di dunia ini. Kemudian wallahu indahu ajrun azim, dan Allah pada sisinya ada pahala yang besar. Fala tafutuhu biishtighalikum bil amwali wal aulad, maka janganlah kalian sampai meluputi pahala-pahala itu dengan kesibukan kalian dengan harta dan juga dengan anak-anak kalian. Pengarang kitab ini mengingatkan kepada kita jangan sampai kita luput pahala yang besar itu daripada Allah dengan sebab kesibukan kita ngurusin harta dan ngurusin anak. Biarlah urusan harta itu ada waktunya, urusan ngaji, urusan cari duit. Jangan sampai urusan ngaji, urusan ibadah tergadai gara-gara urusin duit, gara-gara ngurusin anak, gitu ya. Biar disiplin kita dalam mengatur kehidupan. Ketika kita sibuk dengan urusan itu semuanya, kita akan luput pahala yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada ayat yang ke-16, fattaqullaha mastata'tum, maka
bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupan kalian. Ayat ini adalah ayat yang menasakh ayat yang lainnya. Nasikhatun liqaulihi ta'ala ittaqullaha haqqa tuqatih. Ayat ini fattaqullaha mastata'lu, bertakwalah kalian sesuai dengan kemampuan kalian, ini adalah ayat nasikh bagi ayat yang biasa kita dengar. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Ya, biasa dengar enggak tuh ayat? Ya, waktu khutbah Jumat selalu dibaca ayat itu. Nah, ayat ittaqullaha haqqa tuqatih itu hukumnya sudah dihapus dengan ayat ini. Kenapa? Karena kalau seandainya manusia dituntut untuk bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya, susah. Kalau kita disuruh bertakwa dengan takwa yang sesungguhnya, kita tidak boleh sama sekali meninggalkan apa yang diperintahkan. Kita tidak boleh sama sekali melakukan apa yang dilarang. Itu kalau haqqa tuqatih, ya, susah. Maka ketika turun ayat itu memberatkan hati para sahabat. Kemudian akhirnya Allah turunkan ayat yang meringankan, memudahkan para hambanya untuk bertakwa kepada Allah, yaitu ayat ini. Fattaqullaha mastata'tum, maka bertakwalah kalian kepada Allah sesuai dengan kemampuan kalian. Ya. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, perkataan takwa itu terambil dari perkataan dari akar kata waqayaqi wiqayatan. Ya. Apa artinya? Melindungi diri. Wiqayah itu artinya melindungi diri. Nah, takwa artinya adalah usaha kita melindungi diri dari azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Caranya apa? Caranya adalah dengan melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Itu penjabaran daripada takwa. Tapi arti kata asal daripada takwa adalah melindungi diri daripada azab Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah, mengenai takwa ini, para ulama mereka membuat berbagai macam definisi. Karena takwa, ciri-ciri orang yang bertakwa itu banyak dalam Quran. Di antaranya ini. Ya, pada ayat ini di antaranya disebutkan ciri-ciri orang yang bertakwa. Apa itu? Wasma'u, dan dengarlah. Ma amartum bihi, ma umirtum bihi, sima'a qabulin. Apa-apa yang diperintahkan dengannya, dengan pendengaran yang diiringi dengan sikap penerimaan. Wasma'u, ya. Wa ati'u, dan taatilah. Taatilah Allah. Wa anfiqu fit ta'ati, dan infakkanlah dalam perkara ketaatan. Khairan li anfusikum, harta yang baik bagi kalian. Ya. Nah, ini diantara ciri orang yang bertakwa adalah senantiasa taat, kemudian berinfak dengan apa yang baik daripada harta kita. Khairan itu juga disebutkan di sini khabar yakun muqaddarah jawabu al-amri. Disebutkan oleh pengarang kitab bahwa khairan ini adalah khabar yakun yang ditakdirkan sebagai jawab daripada perintah Allah. Ya. Artinya berinfaklah kalian, maka infak itu adalah yakun khairan, akan menjadi kebaikan bagi kalian, gitu. Tadinya ada perkataan yakun tapi dihapus, ditakdirkan begitu ya. Yakun khairan, maka dia akan menjadi kebaikan bagi kalian. Nah, jamaah sekalian,
Ini antara ciri orang yang bertakwa, mereka senantiasa berinfak dengan harta mereka di jalan Allah, yang mana harta itu akan menjadi kebaikan bagi mereka. Kemudian, wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dijaga dirinya dari kekikiran, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung, al-faizun, ya. Orang-orang yang dipelihara daripada kekikiran dirinya, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini ayat sebagai satu penegasan daripada Allah bahwa setiap kita, setiap manusia itu punya sifat syuhha nafsi. Sifat apa? Kikir, sifat pelit, sifat kedekut, itu ada pada setiap diri kita. Tapi kadarnya mungkin berbeda-beda. Ada yang tebal, ya, ada yang tipis, sesuai dengan kecenderungan masing-masing. Ya. Tapi semua kita itu punya sifat ini, sifat apa namanya? Syahih, ya. Apa perbedaan syahih dengan bakhil? Ada perkataan bakhil, ada perkataan syuh atau syahih. Nah, perbuatan bakhil, sifat bakhil itu lahir daripada sifat syuh, ya. Sifat aslinya itu disebut syuh. Kemudian ketika kita perbuat dengan perbuatan, itu namanya jadi bakhil, ya. Ada yang berkata lagi, kalau bakhil itu kita tidak suka memberikan apa yang kita punya kepada orang lain, itu bakhil namanya, ya. Itu bakhil. Nah, kalau syuh ini lebih parah lagi. Apa? Ketika orang lain dapat nikmat, kita nggak suka. Kita tidak suka terhadap pemberian Allah kepada hambanya yang lain. Itu namanya syuh. Kan lebih parah. Kalau harta kita nggak suka dikasih kepada orang, itu namanya bakhil. Tapi kalau milik orang kita nggak suka orang itu dapat, itu namanya syuh. Nah, sifat ini akan melahirkan banyak keburukan. Di antaranya melahirkan sifat hasad. Itu lahirnya daripada syuh. Apa buktinya? Buktinya adalah apa yang diceritakan Allah dalam Quran. Dosa pertama yang dilakukan di langit itu oleh siapa? Oleh iblis. Itu lantaran apa? Lantaran dia itu tidak suka kepada Adam. Ketika Adam mendapatkan kemuliaan daripada Allah, sehingga Allah memerintahkan para malaikat untuk sujud kepadanya, kan artinya Adam punya kemuliaan, dapat pemberian daripada Allah. Tetapi makhluk ini yang namanya iblis tidak suka terhadap pemberian itu. Akhirnya timbul perasaan hasad, ya, perasaan hasad, timbul perasaan sombong. Nah, banyak sifat-sifat buruk yang lahir daripada syuh. Akhirnya iblis dapat laknat daripada Allah. Nah, kemudian ketika di dunia diturunkan Adam dan istrinya bersama iblis sekalian, beranak pinaklah dia. Dia kawin, artinya dia punya anak. Kemudian ketika mereka punya anak, kan ada syariat yang menyuruh Adam itu menikahkan anaknya dengan cara menyilam, ya. Adam punya anak selalu kembar. Pertama Qabil dengan Iklimah, kemudian Habil dengan Labuda. Kembarnya laki perempuan. Tapi disuruh kawin tidak boleh dengan pasangan kembarannya, harus silang. Qabil harus menikah dengan Labuda, kembarannya Habil. Kemudian Habil mesti menikah dengan kembarannya Qabil, yaitu Iklimah. Nah, Qabil tidak suka. Kenapa? Karena dia ingin menikah dengan kembarannya yang memiliki paras wajah yang lebih cantik. Dia mau kawin dengan dia, tidak mau kawin dengan kembarannya Labuda. Nah, akhirnya apa? Akhirnya dia tidak suka karena ketidaksukaan dengan karunia Allah kepada hambanya yang lain. Maka
lahir sifat apa? Hasad. Ketika ada sifat hasad, akhirnya si Habil ini dibunuh oleh siapa? Oleh Qabil. Itu asal mulanya, akarnya daripada apa? Syuh. Tuh, hati-hati sifat ini. Nah, pada ayat ini kita diajarkan oleh Allah, kalau kalian ingin menghilangkan sifat syubha nafsi, caranya tidak ada yang lain, adalah infak. Ya, kita berinfak di jalan Allah, maka itu akan menghilangkan sifat kekikiran pada diri kita. Ya, wa may yuqa syubha nafsihi. Nah, itu kan disebutkan bagi barang siapa yang dipelihara daripada kekikiran dirinya, faulaika humul muflihun, maka mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, caranya apa? Bagaimana? Wa anfiqu khairan li anfusikum. Itu caranya. Kalau kita ngaji tentang bab sedekah, pahalanya banyak, ganjarannya dilipat gandakan, wah itu tidak akan mujarab kalau kita tidak betul-betul lakukan, ya. Kalau kita hanya belajar tentang fadilat-fadilat sedekah, fadilat-fadilat infak, kita tidak keluarkan, nggak akan hilang sifat kedekutnya, nggak akan hilang sifat kikirnya itu. Cara yang paling mujarab menghilangkan sifat kekikiran adalah kita keluarkan duit, baru lama-lama sifat itu akan hilang. Ya, ini kata Allah, bukan kata saya. Ya, maka hindarkan sifat ini, karena sifat ini adalah sifat yang banyak merugikan manusia apabila mereka mempunyai sifat ini. Bahkan Allah menyebutkan dalam Al-Quran itu, kalau kita ingin betul-betul hilang sifat ini adalah kita menginfakkan harta yang paling kita cintai. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak akan pernah sampai kepada derajat kebajikan yang sempurna hatta sampai tunfiqu, kalian infakkan, mimma tuhibbun, apa-apa yang kalian cintai. Ya. Orang yang akan mendapatkan pahala yang besar adalah ketika dia mampu menginfakkan harta yang paling dia cintai. Ketika turun ayat ini, sahabat Nabi yang bernama Abu Talhah datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, sesungguhnya harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Bayruha ini adalah kebun yang dimiliki oleh Abu Talhah yang berada di hadapan masjid Nabi, kebun kurma. Ya Rasulullah, harta yang paling aku cintai adalah Bayruha. Maka saya keluarkan ini di jalan Allah ya Rasulullah. Maka diberikan itu kepada Rasulullah SAW. Nah, itulah para sahabat ketika mendengar ayat suruhan untuk berinfak, maka mereka buktikan itu dengan menginfakkan apa yang mereka miliki. Kemudian hadirin sekalian yang dirahmati Allah, pada ayat yang selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, in tuqridullaha qardan hasanan yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum wallahu syakurun halim. In tuqridullaha qardan hasana, jika kalian, tuqridu itu artinya apa? Meminjamkan, ya. Tuqridu itu artinya meminjamkan. Jika kalian meminjamkan kepada Allah dengan pinjaman yang baik, bi anta tasaddaqu an tayyibi qalbin, dengan kalian mensedekahkan dari hati kalian yang baik, ya. Tidak artinya tidak ada niat yang lain selain mendapatkan ridha Allah, bukan ingin mendapatkan pujian orang, bukan karena riya, bukan karena sum'ah, tapi karena ikhlas semata-mata mencari ridha Allah. Allah apakan orang-orang itu? Yudha'ifhu lakum, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Allah akan melipat gandakan pahala orang-orang yang berinfak. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ada yang menarik di sini. Sedekah Allah umpamakan dengan pinjaman. Ya. Sedekah Allah umpamakan dengan pinjaman. In tuqridullaha,
jika kamu meminjamkan kepada Allah. Ini banyak maksud yang tersimpan di situ. Kenapa Allah menggunakan perkataan pinjam, padahal Allah itu yang memberikan harta kepada kita, ya. Harta yang kita punya daripada siapa? Allah. Kehidupan kita siapa yang beri? Allah. Nikmat sehat siapa yang beri? Allah. Taufik daripada Allah, semuanya daripada Allah. Tidak ada yang daripada kita. Tapi pada ayat ini Allah menggunakan perkataan untuk ridullah, kalau kalian pinjamkan kepada Allah. Ini digunakan oleh Allah supaya kita semakin yakin bahwa apapun yang kalian sedekahkan itu, apapun yang kalian infakkan di jalan Allah, anggaplah itu sebagai pinjaman kalian kepada Allah. Kalau orang yang meminjam sesuatu kepada orang lain, dia punya kewajiban apa? Nah, orang kalau pinjam sesuatu kepada orang lain, dia punya kewajiban mulangin, wajib, ya. Mengembalikan pinjaman itu hukumnya adalah wajib. Nah, pada ayat ini Allah ingin meyakinkan kepada kita, kalau kalian tidak yakin bahwa aku akan kembalikan, lipat gandakan, pinjamkan aku. Pinjamkan aku harta kalian. Ketika kalian pinjamkan aku harta kalian, aku punya kewajiban untuk mengembalikan kepada kalian. Supaya kita yakin nih, karena manusia itu punya mental apa? Mental pedagang. Mereka tidak akan pernah mau bertransaksi kalau tidak ada keuntungan. Itu manusia. Maka Allah pun menggunakan ayat perkataan yang sesuai dengan mental mereka. Karena mental kalian mental pedagang, ya sudah, pinjamkan aku dengan sedekah kalian. Anggap itu sebagai pinjaman, hutang yang aku akan pasti membayarnya. Coba, ya. Maka ayat ini jadikan sebagai satu cambuk bagi kita. Kalau kita tidak yakin juga bahwa Allah akan kembalikan itu semuanya, maka perlu dengan ayat apa lagi supaya kita yakin bahwa apa yang kita keluarkan itu akan Allah gantikan dengan balasan yang lebih baik lagi. Maka Allah tegaskan lagi pada perkataan yang setelahnya, yudha'ifhu, niscaya dia akan melipat gandakan balasannya bagi kalian. Yudha'ifhu, Allah akan melipat gandakannya. Wa fi qira'atin, dalam qiraat yang lain, yudha'ifhu, tidak ada alifnya. Yudha'ifhu bitasydid bil wahidah, ya. Dalam qiraat yang lain tidak ada alif, yudha'ifhu, ainnya ditasydidkan. Asyran ila sab'ati mi'atin wa aktsar. Allah gantikan dengan berapa kali? Allah lipat gandakan dengan berapa kali? 10 kali lipat minimal, sampai 700 kali lipat dan lebih, ya. Minimal gantian daripada Allah adalah 10, ya. Man jaa bil hasanati falahu asyru amsalha, kata Allah. Barang siapa yang membuat satu kebaikan, mendatangkan satu kebaikan, Allah akan balas 10 kali ganda. Ini minimal setiap kebaikan yang kita lakukan termasuk sedekah, Allah akan balas minimal 10 kali. Sampai 700 kali ganda. Mathalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Itu ayatnya, ya. Nah, tetapi Allah juga bisa melipat gandakan balasan lebih daripada 700 karena Allah yang memiliki karunia itu. Tetapi bagi kita adalah pegang ayat ini, kalau kita ingin terbebas daripada sifat syuh, sifat kikir, sifat pelit yang ada pada diri kita, keluarkan harta, dan itu sebagai bukti takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selain kita akan mendapatkan lipat gandaan daripada Allah, wa yaghfir lakum, Allah akan mengampuni kalian ma yasha, apa-apa yang Dia kehendaki. Wallahu syakurun halimun, dan Allah adalah maha mensyukuri. Nah, majazun 'ala ta'ah, majazun 'ala ta'ah.
Majaz atas ketaatan. Allah itu maha mensyukuri dan maha halim, artinya maha penyantun fil iqabi 'alal ma'siyah. Allah penyantun dalam hal siksaan terhadap maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba. Nih, di akhir ayat itu Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dua sifatnya, yaitu syakur dan halim. Syakur artinya yang maha mensyukuri. Kenapa Allah sebutkan sifatnya ini? Maha syakur, maha mensyukuri. Karena Allah itu ketika melihat ketaatan yang dilakukan oleh hambanya, maka ada sifat daripada Allah yang namanya syakur. Allah senantiasa ingin mensyukuri nikmat itu kepada kita. Bagaimana cara Allah mensyukuri nikmat? Bukan mensyukuri nikmat. Bagaimana Allah mensyukuri ketaatan yang kita lakukan? Dengan cara Allah menambahkan nikmat-nikmatnya yang Allah berikan kepada kita. Itu cara Allah mensyukuri ketaatan yang kita lakukan. Ya, gitu. Kemudian halim adalah artinya bijaksana fil iqabi 'alal maksiyah. Allah itu maha bijaksana. Halim ini artinya penyantun, santun, tidak segera menghukum. Allah tunggu hamba-hambanya yang ketika mereka bermaksiat, Allah tidak segera memberikan siksaannya di dunia, tetapi Allah tunggu mereka kapan mereka mau bertaubat kepada Allah. Ini dua sifat ini Allah sebutkan pada akhir ayat yang ke-17. Ya. Dan kita mesti yakin kalau orang yang bersyukur kepada Allah, Allah akan tambahkan, ya. Dan Allah kalau bersyukur kepada ketaatan seorang hambanya, Allah akan tambahkan lagi nikmat kepada mereka. Alimul ghaibi wasyahadah. Allah itu juga memiliki sifat mengetahui segala yang gaib. Wasyahadah, yang nyata, yang nampak. Al-alaniyah, yang kelihatan. Al-azizul hakim. Aziz artinya adalah maha perkasa, fi mulkihi dalam kerajaannya. Al-hakim, maha bijaksana, fi son'ihi dalam perbuatannya, dalam ciptaannya, dalam perilakunya. Allah itu punya sifat al-aziz, yaitu maha perkasa, al-hakim, maha bijaksana. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, inilah akhir daripada surah At-Taghabun, yang mana Allah tutup dengan suruhan supaya kita bertakwa kepada Allah. Di antara ciri orang yang bertakwa adalah mereka gemar memberikan harta di jalan Allah dengan niat yang baik, bukan karena tujuan yang lain. Maka mereka itu akan mendapatkan balasan daripada Allah. Selain itu mereka juga akan diampuni dosa mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan kita mesti yakin bahwa ketika Allah menyebutkan sifatnya yaitu syakur, Allah betul-betul akan membalas segala kebaikan kita dengan balasan yang lebih baik daripada apa yang kita lakukan. Taat kita mungkin hanya satu, tetapi balasan Allah jauh lebih banyak. Ya. Maka itu adalah di antara sifat-sifat Allah yang Allah sebutkan pada ayat tersebut. Pada ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menyebutkan la in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur maka la azidannakum, aku pasti akan menambahkan nikmat kepada kalian. Ya. Dan Allah punya sifat itu, Maha Syakur. Kalau orang yang yang bersyukur itu sebetulnya adalah syakir, ya. Tapi kalau mubalaghah daripada syakir adalah syakur, yang banyak mensyukuri. Allah mensifati dirinya dengan syakur karena Allah itu punya sifat banyak mensyukuri apapun yang kita lakukan. Ya, ketaatan-ketaatan yang kita lakukan itu akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang sangat banyak, bukan hanya pahala yang kita dapat secara pada masa yang sama Allah juga akan mengampunkan dosa-dosa kita. Ya. Orang kalau membuat ketaatan
yang dia dapat bukan hanya pahala, dosa-dosanya juga akan dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik jemaah sekalian yang dirahmati Allah, kita sudah selesai ayat yang ke-18. Insyaallah mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada ayat ini, pada surah At-Taghabun ini, banyak manfaat yang kita akan dapati. Amin. Pada minggu yang akan datang, 2 minggu yang akan datang, kita akan masuk surah baru, yaitu surah At-Talaq. Ya mas sekalian, apakah ada yang ingin bertanya tentang apa yang kita sudah bahas ini? Ada pertanyaan? Maksud tadi yang kata su itu sama apa yang ada, kayaknya ada ayat yang bilang kiai su katanya gitu. Oke. Ini ya. Kalau yang itu mungkin berbeda. Kiai su, ulama su itu lain dengan su. Ya, kalau su itu bukan menggunakan huruf sin, tapi sin. Sin, waw, hamzah. Su gitu ya. Artinya buruk. Kalau ini syuh. Shin, ha. Shin, ha. Syuh. Kalau tadi yang Bapak sebutkan su pakai sin kecil, hamzah, waw dengan hamzah, su. Ya, ulama su gitu ya. Nah, kalau ini bukan su. Baik. Pakai ha. Ya. Di dalam kehidupan di awal-awal misalnya orang yang belum mengaji, belum paham tentang segala sesuatu pekerjaan yang baik kan akan menghapus kesalahan ya. Innal hasanat yuzhibna sayyi'at. Tetapi di satu masa ada orang yang dalam kebaikan itu dia banyak dia banyak melakukan hal-hal yang mungkin adalah kebaikan-kebaikan yang bercampur. Pada saat dia taubat, pada saat dia sudah mengakui bahwa ini apa yang dilakukan dia salah, apakah amal-amal baik yang dulu pernah hilang ke sapu itu akan kembali lagi atau bagaimana dengan amal-amal baik setelah dia sadar, dia ngaji, dia paham dengan apa-apa yang mungkin dulu banyak orang awam yang sama kita ngaji, mungkin kalau memberi ada sesuatu yang orang entah apalah ngasih orang nggak bisa suka ngomel, kan ada kan orang-orang minjamin juga tapi diomelin orang bisa. Apakah setelah disadar bahwa apa yang dilakukan ini ternyata nggak benar nih dia tobat, apakah amal-amal yang dulu yang hilang begitu atau kembali begitu? Baik. Jadi syarat kita mendapatkan balasan yang sempurna daripada Allah dari ketaatan kita itu mesti dilandasi dengan hati yang bersih. Tidak ada niatan yang lain selain daripada mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Seandainya seorang itu sudah melakukan perbuatan yang diiringi dengan niat lain, yaitu dengan niat riya, niat menunjuk-nunjuk kepada orang, maka amal tersebut dapat dipastikan tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi itu dia lakukan ketika dulu belum tahu ilmunya. Nah, ketika dia sudah tahu ilmunya, dia ingin bertaubat, ya Allah, dulu banyak banget amal saya itu yang saya buat semata-mata karena ingin pujian orang. Ketika dia bertaubat, apakah yang dulu pernah dia lakukan itu akan dikembalikan lagi pahalanya seperti amal yang sempurna ataupun tidak? Ya, itu kan pertanyaannya kan? Nah, apakah yang dulu dia sudah lakukan yang tidak dilandasi dengan keikhlasan akan dikembalikan pahalanya seperti sedia kala? Nah, hal ini kalau orang sudah bertaubat, taubat itu menghapuskan kesalahan dan dosa. Ya. Adapun mengenai pahala yang sudah hilang itu susah kalau kita ingin cerita, karena yang berhak untuk yang punya hak prerogatif itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi taubat itu fungsinya hanya menghapuskan kesalahan dan dosa. Jadi kalau orang amal riya, ya kan? Amal riya pahala tidak dapat, dosa dia dapat tidak? Ya kan? Kalau amal orang itu dilandasi dengan riya, pahala tidak dapat, dosa yang malah yang dia dapat. Taubat itu fungsinya menghapuskan dosa. Adapun pahala yang dulu pernah hilang itu hak Allah Subhanahu wa taala. Saya tidak berani katakan bahwa dia akan dikembalikan kepada orang tersebut ketika dia bertaubat. Tapi yang pasti taubatnya akan menghapuskan dosa-dosanya. Begitu, insyaallah ya.
Baik jamaah sekalian, mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Alhamdulillah ya Allah wa mazida. Ya Rabbana alhamdu wa syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidayna warhamna warhamhuma kama rabbayana shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minat برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أغننا بالعلم وزينا بالعلم وأكرمنا بالتقوى وجملنا بالعافية. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا